Pemeliharaan hukum dan ketertiban merupakan fondasi utama keberlangsungan suatu negara. Tanpa adanya rasa aman, stabilitas sosial akan terganggu, dan pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan secara efektif. Dalam konteks India, isu hukum dan ketertiban justru menunjukkan kecenderungan yang semakin kompleks dan mengkhawatirkan. Kekerasan massal, konflik komunal, protes anti-pemerintah, pemogokan industri, hingga pemberontakan petani dan mahasiswa menjadi fenomena yang berulang. Situasi ini semakin ironis ketika aparat penegak hukum, yang seharusnya menjaga ketertiban, justru ikut melakukan demonstrasi dan pelanggaran disiplin. Hal ini menandakan bahwa persoalan hukum dan ketertiban di India bukan hanya persoalan kriminal, tetapi mencerminkan krisis dalam administrasi negara, lemahnya tata kelola, serta ketegangan antara kepentingan politik dan profesionalisme aparat. Dalam administrasi negara modern, polisi merupakan instrumen utama negara dalam menegakkan hukum, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan politik. Polisi tidak hanya bertugas menangani kejahatan individual, tetapi juga berperan sebagai penjaga keteraturan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks India, konsep kepolisian berkembang seiring dengan perkembangan struktur negara dan pemerintahan. Pada masa awal, tidak terdapat lembaga kepolisian yang berdiri secara mandiri. Fungsi penegakan hukum tersebar pada berbagai pejabat administratif yang menjalankan tugas kepolisian sebagai bagian tambahan dari kewenangan mereka. Hal ini menciptakan sistem yang bersifat fragmentaris dan sangat bergantung pada otoritas politik yang sedang berkuasa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa, sejak awal, administrasi hukum dan ketertiban di India lebih bersifat politis daripada profesional. Sebuah pola yang jejaknya masih dapat ditemukan hingga saat ini. Pada periode prakolonial, pemeliharaan hukum dan ketertiban di India berakar kuat pada struktur sosial desa. Desa merupakan unit dasar administrasi, dan tanggung jawab menjaga ketertiban bersifat kolektif. Zamindar sebagai pemilik tanah diwajibkan menangani gangguan keamanan dan mengganti kerugian yang timbul akibat tindak kriminal di wilayahnya. Negara belum mengenal konsep kepolisian profesional, tetapi raja menjalankan fungsi pengawasan melalui jaringan intelijen rahasia. Literatur klasik seperti Arthashastra karya Kautilya memberikan gambaran sistematis tentang penyelidikan kejahatan, mekanisme hukuman, serta pengendalian sosial. Namun, meskipun sistem ini relatif efektif dalam masyarakat agraris yang stabil, ketiadaan lembaga kepolisian khusus membuatnya rapuh ketika struktur politik melemah. Ketertiban sangat bergantung pada kekuatan penguasa pusat dan loyalitas pejabat lokal. Pada masa pemerintahan Mughal, administrasi hukum dan ketertiban mengalami formalisasi yang lebih jelas, meskipun masih ditandai oleh tumpang tindih kewenangan. Kekaisaran dibagi ke dalam subah yang dipimpin oleh Subedar, dengan Fauzdar dan Tanadar, sebagai pejabat penegak hukum di tingkat bawah. Para pejabat ini tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga mengelola pendapatan negara. Di kota-kota besar, Kotwal memegang peran sentral sebagai kepala polisi, hakim, dan pejabat kota sekaligus. Sistem ini menunjukkan bahwa hukum dan ketertiban dipandang sebagai bagian integral dari administrasi umum, bukan sebagai fungsi profesional yang berdiri sendiri. Ketika kekuasaan pusat Mughal melemah, sistem ini gagal menjaga stabilitas, menandakan lemahnya struktur administrasi yang tidak memiliki pemisahan fungsi yang tegas. Pemberontakan besar tahun 1857 menjadi momentum krusial bagi pemerintah kolonial Inggris untuk menata ulang administrasi hukum dan ketertiban di India. Pemerintah kolonial menyadari bahwa kekuasaan imperium tidak dapat dipertahankan tanpa sistem kepolisian yang kuat, terpusat, dan disiplin. Komisi Kepolisian Seluruh India tahun 1860 merekomendasikan pembentukan kepolisian modern yang dituangkan dalam Undang-Undang Kepolisian 1861. Undang-undang ini menciptakan struktur kepolisian yang bersifat militeristik, hierarkis, dan berbasis distrik. Kepolisian ditempatkan di bawah pengawasan hakim distrik, menciptakan sistem kontrol ganda. Tujuan utama reformasi ini bukan perlindungan hak warga negara, melainkan pengamanan kepentingan kolonial
dan pencegahan pemberontakan. Setelah India meraih kemerdekaan, struktur kepolisian kolonial hampir sepenuhnya dipertahankan. Layanan Kepolisian India, Undang-Undang Kepolisian 1861, serta lembaga-lembaga pusat seperti CRPF dan Biro Intelijen tetap beroperasi dengan pola lama. Berbagai komisi reformasi dibentuk, termasuk Komisi Kepolisian Nasional, namun belum menghasilkan perubahan struktural yang signifikan. Kepolisian tetap bersifat sentralistis, hierarkis, dan mudah dipolitisasi. Akibatnya, polisi sering digunakan sebagai alat kekuasaan politik, bukan sebagai pelayan publik. Hal ini memperkuat citra negatif kepolisian di mata masyarakat dan memperlemah legitimasi administrasi hukum dan ketertiban. Secara konstitusional, hukum dan ketertiban merupakan kewenangan negara bagian. Namun dalam praktiknya, pemerintah pusat memainkan peran dominan melalui Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah pusat mengendalikan hukum pidana nasional, layanan kepolisian India, serta pasukan paramiliter seperti CRPF dan BSF. Amandemen ke-42 Konstitusi tahun 1976 memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengerahkan pasukan bersenjata ke negara bagian tanpa persetujuan mereka. Kewenangan ini sering menimbulkan konflik politik dan dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip federalisme. Hubungan antara pusat dan negara bagian dalam pemeliharaan hukum dan ketertiban menjadi isu sensitif yang terus diperdebatkan. Administrasi kepolisian di tingkat negara bagian terbagi ke dalam sayap sipil dan profesional. Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab atas kebijakan, sementara Direktur Jenderal Polisi memegang kendali operasional. Struktur kepolisian bersifat berjenjang, mulai dari negara bagian hingga kantor polisi. Distrik menjadi pusat utama pemeliharaan hukum dan ketertiban. Kepala Kepolisian Distrik memiliki tanggung jawab besar dalam pencegahan kejahatan, pengendalian konflik komunal, serta penegakan ketertiban umum. Efektivitas administrasi hukum dan ketertiban sangat ditentukan oleh kapasitas dan integritas pejabat kepolisian di tingkat distrik. Salah satu ciri paling kontroversial dalam sistem hukum dan ketertiban India adalah adanya kontrol ganda antara kepolisian dan hakim distrik. Hakim distrik memiliki kewenangan luas, termasuk penerapan Pasal 144, jam malam, dan penahanan preventif. Kritik terhadap sistem ini menekankan bahwa kontrol ganda menciptakan keterlambatan, ketidakefisienan, dan merusak prinsip kesatuan komando. Sebaliknya, pendukung sistem ini berargumen bahwa pengawasan sipil diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi dan menjaga keseimbangan antara keamanan dan kebebasan sipil. Perdebatan ini mencerminkan dilema mendasar dalam administrasi negara. Administrasi hukum dan ketertiban di India merupakan sistem yang terbentuk dari sejarah panjang, mulai dari struktur tradisional desa, administrasi Mughal, hingga warisan kolonial yang diteruskan setelah kemerdekaan. Meskipun India telah merdeka, banyak struktur kepolisian kolonial seperti Undang-Undang Kepolisian 1861 dan pola kontrol ganda antara polisi dan hakim distrik masih dipertahankan. Hal ini menjadikan fungsi penegakan hukum di India menghadapi berbagai tantangan, seperti politisasi, lemahnya profesionalisme, serta dominasi pemerintah pusat yang sering memengaruhi otonomi negara bagian. Kompleksitas hubungan antara pusat, negara bagian, dan lembaga kepolisian menunjukkan bahwa pemeliharaan hukum dan ketertiban tidak sekadar persoalan teknis, tetapi juga menyangkut dinamika politik serta kualitas administrasi negara. Untuk kedepannya, India membutuhkan reformasi menyeluruh agar sistem hukum dan ketertiban dapat bekerja lebih efektif dan akuntabel. Profesionalisasi kepolisian, modernisasi metode kerja, serta penataan ulang hubungan antara pusat dan negara bagian menjadi langkah penting untuk memperkuat kepercayaan publik. Dengan penyesuaian kebijakan, peningkatan kapasitas lembaga, dan pengawasan sipil yang proporsional, administrasi hukum dan ketertiban dapat lebih mampu menjawab tantangan zaman. Kesimpulannya,
Masa depan stabilitas India sangat bergantung pada kemampuan negara menyeimbangkan warisan sejarah dengan kebutuhan reformasi modern. Konflik sosial yang terjadi di Ambon pada tahun 1999 hingga 2002 merupakan salah satu konflik horizontal terbesar dalam sejarah Indonesia pasca reformasi. Konflik ini seringkali dipahami sebagai konflik antar kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang agama. Namun, jika dianalisis dari perspektif administrasi negara, konflik Ambon tidak dapat dilepaskan dari kegagalan negara dalam menjalankan fungsi pemeliharaan hukum dan ketertiban secara efektif. Ketika konflik mulai pecah, negara seharusnya hadir sebagai penjamin rasa aman, penegak hukum, dan pengelola stabilitas sosial. Namun dalam kenyataannya, aparat dan pemerintah justru gagal mencegah eskalasi kekerasan. Situasi ini menunjukkan bahwa konflik Ambon bukan sekadar masalah sosial, tetapi juga mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintahan dalam bidang hukum dan ketertiban. Salah satu faktor utama yang memperburuk konflik Ambon adalah kegagalan pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam melakukan deteksi dini. Sebelum konflik pecah, telah muncul berbagai tanda ketegangan sosial di masyarakat. Namun, peringatan dini ini tidak ditindaklanjuti dengan kebijakan pencegahan yang memadai. Pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas administratif yang cukup untuk membaca dinamika sosial yang kompleks. Aparat keamanan bersikap reaktif, bukan preventif. Akibatnya, ketika konflik meledak, negara berada dalam posisi tidak siap. Kondisi ini menunjukkan lemahnya kemampuan administrasi publik dalam mengelola risiko konflik dan menjaga ketertiban umum secara berkelanjutan. Konflik Ambon juga memperlihatkan buruknya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat cenderung lambat dalam mengambil keputusan strategis, sementara pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dan sumber daya yang memadai untuk mengendalikan konflik berskala besar. Ketidakjelasan pembagian kewenangan ini menciptakan kekosongan kendali dalam penanganan keamanan. Tidak ada komando yang tegas mengenai siapa yang bertanggung jawab penuh atas pemulihan hukum dan ketertiban. Dari sudut pandang administrasi negara, hal ini menunjukkan kegagalan desain kelembagaan dan lemahnya mekanisme koordinasi vertikal dalam situasi krisis. Peran aparat keamanan, khususnya kepolisian, menjadi sorotan tajam dalam konflik Ambon. Polisi yang seharusnya bertindak netral dan profesional justru kehilangan kepercayaan publik. Aparat dianggap lamban, tidak tegas, dan dalam beberapa kasus dinilai berpihak pada kelompok tertentu. Selain itu, pada masa transisi pasca reformasi, terjadi tumpang tindih kewenangan antara TNI dan Polri. Pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan dalam negeri belum berjalan optimal. Akibatnya, respons negara terhadap konflik menjadi tidak terkoordinasi dan seringkali membingungkan di tingkat lapangan. Kondisi ini semakin memperparah lemahnya pemeliharaan hukum dan ketertiban. Dari perspektif administrasi negara, konflik Ambon menunjukkan bahwa pemeliharaan hukum dan ketertiban tidak hanya bergantung pada kekuatan aparat, tetapi pada kualitas tata kelola pemerintahan secara keseluruhan. Lemahnya koordinasi pusat daerah, rendahnya profesionalisme aparat, serta tumpang tindih kewenangan menjadi faktor utama kegagalan negara dalam menangani konflik. Pembelajaran penting dari studi kasus ini adalah perlunya reformasi administratif yang menyeluruh. Negara harus memperkuat kapasitas pemerintah daerah, meningkatkan profesionalisme dan netralitas kepolisian, serta membangun sistem manajemen konflik yang terintegrasi. Tanpa perbaikan struktural tersebut, konflik sosial berpotensi kembali terjadi, dan fungsi hukum serta ketertiban akan terus berada dalam posisi rentan.